وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته أهل بيته وأنصاره وأصهاره والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب حبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى وأصوله وفروعه ثم إلى رشيد الوالد العلامة أحمد بن أحمد بن عبد القادر السقاف وزوجته ومن المحبوب الحاج بركة بن عمر الفشاني ووالديهما وإخواتهما ومشايخهم أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء الصالحين الذين تشرف سيد الوالد بخطابهم ولقائهم أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم المغفور له والديه أرشد بن مسلم ثم إلى روح من المرحوم المغفور لها أمه بنت ياسين ثم إلى روح المرحوم المغفور لها جدتي ليسة بنت علي وثم إلى روح جدي روى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويجعل الجنة مثوانا ومثواهم بالقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بجاه الملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني وترجوكني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى بتوبة نصوحين ذنوبي وجلتي وتنظرني بكل حال ولم هدين بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسول صدري يسير لي وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة
hakikatil kiram tuhakiku bitaqwa wa idraki mayatibim wa bil awliya tulhi bihim wa dhuriyati wasi'ati wa azirati wa tasribu anni kulla syarrin bihaqi wa syarri syarrin min jinnati bifadli kabasirni bihusnil khawatimi wa bil rahmatil khirji bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wal awliya ijur lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fit dharaini amin. Qala. Sampai di mana? Basar. Basar masih? Dalil. Dalilnya firman Allah Ta'ala wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tiada membuat maksiat. Sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Pada minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, kita sudah bahas tentang makna sifat wajib bagi Allah yang ke-12, sifat basar ya, artinya melihat, tawanannya mustahil, ama atau buta ya. Kemudian dalilnya firman Allah Ta'ala. Bicara dalil di dalam sendi-sendi keagamaan ya, dasar-dasar Islam berkaitan dengan dalil itu ada 4 perkara yang terkait dalil ya. Ada bahasa dalil. Sini kan dalil menggunakan firman Allah, berarti dari mana? Dari Al-Quran ya. Dalilun. Penghapusannya. Dalil. Sebelum dalil ada dalun namanya. Dalun itu siapa? Dalun itu Allah. Dalil itu Quran. Tuh, makanya dalilnya firman Allah Ta'ala. Dari Quran ngambilnya. Ya. Sumber dalil. Dalun, dalilun. Terus ada, ini Quran mesti ada yang jelasin. Ya. Kalau nggak dijelasin, kita nggak paham. Ya. Maka namanya mubayyin. Mubayyinud dalil. Siapa itu mubayyinud dalil? Rasulullah. Ar-Rasul. Ya, Nabi jelasin. Kemudian ada yang mengistinbat dalil, yang ngambil hukum dari dalil.
Ya, siapa itu? Namanya al-mustadil. Mustadil ini orang yang mencari atau mengeluarkan ya dalil, mengistinbat, mengeluarkan dalil. Siapa? Ulul ilm, para ulama. Ya. Pertama dalun, yang memberikan petunjuk ya secara hakikat Allah semua. Ya, Allah sebutnya dalul hakikiyun, dalun hakikiyun, sang petunjuk yang hakiki, yang sebenarnya. Semua hidayah, taufik, segala macam dari Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah memiliki kalam, namanya Al-Quran, ya. Itu menjadi sumber, ya, yang disebut dengan dalil. Ini sifat 20, kalau kita baca, setiap dalilnya pasti firman Allah Ta'ala dari Quran. Kemudian mesti ada yang jelasin Quran. Siapa? Mubayyinud dalil. Ya, dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW, ya, termasuk para nabi, para rasul terdahulu, ya. Pada disebut ini sunnah, penjelasan dari Al-Quran namanya as-sunnah, atau dibahasakan juga al-hadis, boleh. Ya. Nah, kemudian dari Quran, dari hadis ini dikeluarkan sama ulul ilm, orang-orang yang ahli dalam bidang keilmuan, para ulama tentunya, ya, para ulama. Sudah banyak mereka disebut al-mustadil. Maka muncullah tuh kajian ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ya, tafsir, ulumul hadis dan lain sebagainya. Itu hasil mengistinbat, istinbat itu mengambil, ngeluarin hukum dari Quran dan as-sunnah. Itu kerjaan siapa? Ya ini ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Bisa dia namanya mujtahid mutlak, seperti 4 imam, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, namanya mujtahid mutlak. Ada lagi mujtahid madhab, ya. Ada lagi mujtahid fatwa. Ya. Jadi para ulama ini bagi tugas, ya, karena bicara ilmu itu banyak, luas. Itu yang dikasih kepada mereka semua nih, ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ya. Yang sedikit setetes, ya, itu setetes dibagi-bagi tuh buat seluruh makhluk. Ilmunya Allah dikasih setetes doang. Ilmunya Allah no kayak lautan. Jadi kira-kira kalau air setetes ngaruh nggak diambil dari lautan? Nah, ya nggak ngaruh apa-apa. Itu juga yang setetes sudah dibagi rata. Ilmunya malaikat, ilmunya bangsa jin, ilmunya manusia, ilmunya para nabi, para rasul, itu setetes bagi-bagi. Dibanding ilmunya Allah Ta'ala, gitu, ya. Itu juga nggak habis-habis. Sehingga ulama bagi tugas. Ada mujtahid mutlak, ya. Ini yang membongkar hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mereka termasuk mustadil, ya. Mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i, ya, udah ngambil hukum nih, ya. Kemudian diolah lagi di bawahnya sama siapa? Mujtahid madhab, ya, seperti Al-Imam Nawawi contohnya nih, ya, mujtahid madhab. Kelas Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya. Jadi mereka ngeluarin hukum bukan dari Quran hadis, tapi dari pendapat siapa? Pendapat imamnya, ya. Imam Syafi'i punya pengikut, jadi tadi Imam Nawawi atau Imam Rafi'i itu yang ngolah kalam. Jadi setiap imam itu punya pengikut masing-masing, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Makanya 4 imam itu disebut mazhabnya yang mudawwanah, yang diakui dan tercatat, ya. Sehingga kita orang-orang awam wajib ngikutin salah satu dari 4 mazhab tersebut, ya. Mazhab sih banyak memang, ya. Dulu ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Uyainiyah, ya. Kemudian Abu Laits, ya. Banyak itu. Cuman mazhab mereka itu
ya tidak tersebar, ya tidak mudawan. Kemudahan tuh nggak tercatat rapi. Cuman yang 4 ini nih.
khilafah masyarakat. Ya nanya Nabi Musa, ya Rob, ini bagaimana ya? Di satu sisi engkau bilang ini walimu, tapi di sisi yang lain orang kamu semuanya bilang ini orang nggak benar. Ya, iya, kata Allah benar. Kerjaannya memang nggak benar dia. Tapi menjelang akhir hayatnya, tuh, cuma dia seorang diri, tergeletak, gak ada yang peduli sama dia. Dia bermunajat merintih kepada Allah Ta'ala. Minta apa? Minta ampunan. Ya Allah, kalaupun kepada Engkau sama siapa lagi aku ngadu. Manusia udah gak peduli sama aku. Gak ada yang mau menyentuhku, ngurusku, bahkan melihat pun ogah ya terhadap aku. Tapi aku yakin Engkau maha baik. Engkau zat yang maha dermawan, maha penyayang. Aku hanya bisa mengadu dan mengeluh kepadamu. Itu sampai dituliskan di kitab munajatnya dia tuh, akhir-akhir kehidupan kayak begitu dia ngomong sama Allah Ta'ala. Nah, ternyata itu tuh yang menyebabkan dia. Jadi beberapa menit sebelum dia meninggal dunia, dia sempat bermunajat seperti itu. Maka Allah maafin semua kesalahannya. Maka sampai Allah bilang, huwa waliyun min awliya'i. Hai Musa, urusin dia. Nabi Musa yang bawa tuh, dipanggil sama Nabi Musa. Ya udah, kalau kalian orang kamu nggak mau, aku yang ngurusin. Dimandiin, dibungkus, sholat dengan Nabi Musa sampai selesai. Oh ya. Nah, itu merupakan salah satu bukti tanda ya bahwa Allah Ta'ala itu lebih mengedepankan apa? Sifat rahmannya ya ketimbang sifat ya sifat murkanya ya. Rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mendahului kemurkaan. Ya. Ini kita dalam beramal nih begitu. Ya. Jadi berusaha, kalau kita tahu begini nih, kita akan malu nanti ketika beramal tujuannya selain Allah Ta'ala, gitu kan? Ya, sebab Allah akan menghargai amal kita sekecil dan sedikit apapun. Ya, mungkin Anda sering kasih contoh, kalau kita dagang, ya kan? Ya, tentunya kalau kita dagang, jual barang, itu pasti barang yang layak untuk dijual, kan? Ya, nggak mungkin orang barang yang nggak layak dijual, tapi dia jual. Buat apa juga? Udah orang nggak mau beli, udah pasti nggak laku, jangan dikasih, jangan beli, dikasih juga ogah orang. Kalau barang tidak layak dijual. Tapi sama Allah kita lagi jualan. Jualan apa? Jualan ibadah. Kita jual sholat kita jual sedekah kita jual ngaji kita. Yang mungkin kalau diumpamakan seperti barang nggak layak dijual. Ya, ini barang rongsokan kok dijual sama Allah ya. Ibadah kita ini barang rongsokan semua. Gitu kan? Iya, barang rongsokan semua. Kalau dibanding ya dagangannya orang-orang besar, orang soleh, para aulia, mereka ada yang jualan emas, berlian, mutiara sama Allah Ta'ala. Kita apa? Kita barang rongsokan, besi pada karatan kita jual. Ya, bahkan mungkin bangkai kita jual sama Allah. Itu gambaran apa? Ibadah kita. Tapi Allah sebagai pembeli, zat yang maha sayang, maha baik. Barang rongsokan dibelinya mahal lagi. Dari mana tahunya? Itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Setiap satu amal kebaikan yang dilakukan satu, dibalasnya berapa? 10. Itu isyarat, ya. Kita bawa barang rongsokan, ya Allah, saya mau jual nih barang saya. Kata malaikat, ini barang rongsokan. Lu nggak malu jual barang begini? Tapi kata Allah, hai malaikat, biarin. Sekalipun dia jual barang rongsokan, itulah kemampuan hambaku. Aku yang membeli, bukan kalian. Aku hargai ini barang, sekalipun ini barang rongsokan, misalnya cuma 1.000 perak, dibelinya 100.000. Itu barang 1.000 perak aja udah paling mahal. Tapi Allah beli berapa? 100.000, bukan 1 juta. Karena sang pembelinya zat yang maha baik gitu. Ya. Artinya kita jangan pernah merasa males, bosan mempersembahkan ibadah kita sekalipun itu barang rongsokan, sambil terus berusaha memperbaiki. Kalau laku kemarin-kemarin kita jual barang rongsokan, sekarang udah mulai barang yang bagusan lah jualnya. Ya. Apa maksudnya tuh? Ya masa seumur-umur jual barang rongsokan mulu gitu. Ya, masa ibadah ngarepin dunia terus sih balasannya. Sekali-kali lah sedikit mah lillahi ta'ala, ikhlasnya perlu diamalin gitu. Ya. Kita wiridan aja kan niatnya pengen kaya kita mah ya. Ya. Wiridan sih emang rajin tapi niatnya buat nyari dunia. Itu sama juga jual barang rongsokan sebenarnya. Ya, jual barang ditimbang di mana tuh? Di pemulung, ya. Jadi kalau orang-orang soleh mah jual barangnya di Sogo yang pakai etalase barangnya, kalau kita mah pagi-pagi jualnya kemana? Ke pemulung. Tapi karena Allah maha baik, ya, Allah nggak lihat barangnya,
Allah lihat usaha kitanya lagi manggul-manggul barang. Tuh yang Allah lihat tuh. Illa wus'aha. Begitu brek sampai di hadapan Allah, kata malaikat, apa nih? Lu mau jual apa? Masya Allah. Ini barang rongsokan. Bahkan bangkai lagi. Lu nggak sadar di bangkai tikus sampai sekarang lu mau jual. Dasar nggak punya otak gitu tuh. Malaikat ya. Diomelin kita mah malaikat. Tapi kata Allah jangan. Itu kemampuannya segitu. Biarin, aku tunggu. Satu saat, mungkin sekarang dia jual bangkai, besok akan jual makhluk hidupnya. Kalau sekarang jual bangkai kambing, besok kambing hidup yang bakal dijual. Aku akan tunggu sampai dia punya apa nih? Ikhlas. Ya. Jadi satu amalan yang ikhlas, itu menutup 1000 amalan yang tidak ikhlas. Makanya mah, kata ulama, ente mesti punya amalan pamungkas. Ya, namanya al-khabi'ah, amalan tersembunyi yang orang nggak tahu, cuman ente doang sama Allah taunya. Itu dia tuh. Itu jadi sebagai amalan pamungkas. Yang kalau ini keterima sama Allah Ta'ala, yang 1000 barang rongsokan berubah jadi sepuan emas tuh. Itu para aulia tuh punya khabi'ah. Itu diterangin sama Syekh Abdul Wahab Asy'arani ya dalam kitab Tanbihul Muhtarin. Kenapa itu orang-orang besar-besar naik derajatnya? Karena ada satu, dia mah bukannya satu, hampir semua amalannya tersembunyi antara dia sama Allah saja. Kira-kira apa ya? Ya apa aja, banyak ya. Yang orang nggak tahu, cuman kita doang yang tahu dewek sama Allah Ta'ala. Itu harus punya seumur hidup mah, sekalipun di penghujung kehidupan kita masih punya. Ya, di penghujung kehidupan kita, ketika udah tua nggak punya apa-apa lagi nih, ya Allah, aku punya satu amalan rahasia yang aku persembahkan hanya untukmu. Tidak ada tujuan dan niat cari yang lain. Ya, maka yang satu itu keterima sama Allah, ini menjadi sepuan emas. Buat apa? Buat menyepuh semua yang kita punya. Amal kita, zat kita, sifat kita tersepuh dengan itu. Ya, namanya disebut al-khabi'ah, amalan tersembunyi. Ya kan diisyaratkan sama Nabi begini ya, kalau engkau sedekah pakai tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu gitu ya. Pernah dengar nggak itu hadis? Kalau sedekah, bersedekahlah engkau dengan tangan kananmu dan tangan kirimu nggak tahu. Apa kita sedekah tangan kiri kita begini? Ya ini sedekah nih, tangan kiri lu ngumpet dulu, jangan ngeliat. Oh gitu. Ya, bukan. Ya itu isyarat, itu bahasa kinayah. Artinya di antara amalan yang kau lakukan ada satu, jangankan orang lain atau makhluk lain, sampai dirimu, bagian anggota tubuhmu yang zahir nggak tahu engkau punya amal. Itu kayak begitu ya. Ya amalan apa itu? Wallahu a'lam. Amalan batin yang super rahasia. Ya, kita udah punya modalnya, udah punya iman, tinggal ngolahnya, tinggal ngembanginnya. Ya, nah makanya kita dari majlis ke majlis kita ngaji, ya. Dari malam ke malam kita pindah tempat buat tuntut ilmu, ya. Itu buat menggiring kita nanti bakal punya ini, punya amalan rahasia yang menjadi sepuan emas itu. Kalau bahasa Qurannya sibghatullah. Itu di Quran juga disebut padahal mah. Cuman Allah mengisyaratkan itu. Hanya orang-orang yang ininya jalan cerdas. Pakai baca sibghatullah, sepuan Allah Ta'ala. Apa ini ya? Ya, di sepuan emas yang bisa menyepuh diri kita jadi emas. Ente besok menghadap Allah Ta'ala mau tetap jadi barang rongsokan gitu, apa mau jadi bangkai menghadap Allah Ta'ala, apa sudah tersepuh zahir batin menjadi mutiara, berlian atau emas ya. Itu sibghatullah. Pakai apa? Ini nih, pakai ta'malun ya. Tuh, ya makanya selama hidup ya memang tugas kita begitu ya, ibadah. Kalau sekarang ibadah yang kita mampu jalanin udah ya. Sampai terus mohon sama Allah Ta'ala mudah-mudahan diberi kemampuan ya untuk bisa istiqomah dan bisa memiliki satu amalan pamungkas ya yang menjadi penyepuh emas, mutiara, berlian buat diri kita zahiran wa batin ya. Nah, itu pembahasan sifat basar ya. Jadi intinya pertama kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat melihat ya, dan sudah Allah kasih tahu dalam Al-Qur'an lewat dalil tuh yang tadi wallahu basirum bima ta'malun. Kemudian kita mengambil sebuah sikap ya. Bagaimana dia menyikapi sikap basarnya Allah Ta'ala ya,
sifat basarnya Allah Ta'ala, bagaimana kita menyikapinya, ya, atau mengambil sebuah sikap, ya, maka berusaha untuk apa? Ya, menjauhkan perbuatan maksiat, ya, sebab kita yakin Allah Maha melihatnya. Maka ini perbuatan maksiat disebut, ya, mewakili perbuatan taat, ya, karena dalam kaidah yang lain kata ulama, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, gitu ya. Darul mafasid, menolak, ya, kerusakan lebih diutamakan ketimbang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau mau datang sesuatu yang rusak, kita lagi sholat, ada ular kobra nyamperin, jangan sholat aja, boleh lari, lagi sembahyang juga. Jangan begini, penting mati syahid. Syahid kagak, sangit udah pasti. Ya, seperti itu, ya. Lagi sholat di pinggir kali, ada orang tenggelam, tolongin. Ya biarnya mati syahid loh. Ya kita mah sholat aja. Tolongin, boleh kita lompat tuh sambil sholat sambil nolongin orang. Namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya. Nah, nanti ini kalau dikembangin, nih Habib Usman sekalipun pembahasan sedikit ya, masalah tentang kajian sifat 20, tapi ini mengandung setiap katanya ilmu yang luar biasa, ya, terutama menyangkut diri kita sebagai manusia, ya. Udah, pembahasan tauhid sampai di sini, ya. Nah, ini mau baca sedikit tentang kalam-kalam Habib Ali nih. Ana waktu itu pernah dapat ini nih, lihat itu ya, punya siapa, bukan punya Tino sih, kalau punya Tino waktu kemarin doang dia mah, ya. Ini pernah baca, pas banget inget Maulid Simtudurun yang coklat begini nih. Ini belakangnya banyak kalam-kalam Habib Ali yang beliau pesen, ya, terhadap kitab maulidnya, ya. Jadi besok kita arba'in, insya Allah baca apa? Baca Maulid Simtudurun, ya. Ya, kalau bisa ya dari awal sampai habis, ya kalau nggak bisa ya seperti itu tahun kemarin. Apa tuh namanya? Setelah Qiyam 2 pasal, ya. Pasal yang setelah Qiyam sama Samail, kemudian doa, gitu.